Jumpa lagi di TV. Iya, laptop yang di samping saya ini adalah sebuah laptop convertible 2-in-1 yang bisa berubah-ubah dari tablet jadi laptop jadi tablet lagi. Iya, Lenovo melakukan sejumlah upgrade untuk laptop IdeaPad Flex 5i ini ya. Ini yang udah keluaran 2022 kali ini. Prosesornya sudah pakai yang 10 core, udah nggak pakai 4 core lagi. RAM-nya langsung 16 GB, baik untuk versi Core i7 maupun Core i5-nya juga. Lalu dia punya konektor Thunderbolt 4 sekarang. Dan kameranya kekinian dong, udah 1080p. Harganya ternyata nggak terlalu jauh berbeda dibanding pendahulunya yang pakai Intel Core generasi ke-11. Oke, seri IdeaPad Flex ini merupakan seri laptop convertible atau 2-in-1 kelas menengah dari Lenovo. Ya, jadi harganya nggak akan setinggi yang Yoga tentunya. Prosesornya yang ini pastinya udah pakai Intel Core generasi ke-12 atau yang sering disebut-sebut dengan codename Alder Lake itu. Tapi berbeda dengan seri Yoga yang menggunakan P-series atau H-series, IdeaPad Flex 5i menggunakan prosesor yang U-series di sini. Oke, mari kita langsung mulai bahas aja dari jeroannya. Ya, dia pakai Intel Core i7 1255U ya, 1255U di sini. Ini pertama kali kita nge-review 1255U ya. Codename Alder Lake, fabrikasi Intel 7, base power 15 watt. 10 core, 12 thread yang terdiri dari 2 performance core atau P-core dan 8 efficient core atau E-core. Lalu dia punya Intel Smart Cache 12 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Untuk memori atau RAM-nya, untuk versi i7 dan i5 sudah pakai 16 GB LPDDR4X 4266 MHz langsung dual channel. Onboard nggak bisa di-upgrade ya, tapi 16 udah lumayan besar sebetulnya. Untuk storage yang versi ini menggunakan 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe. Untuk wireless connectivity dia pakai Intel Wi-Fi 6 AX201. Ya, tentu udah support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6, gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5.2. Baterai kapasitasnya adalah 52,5 Wh dan operating sistemnya tentunya Windows 11. Nah, untuk body form factor-nya adalah convertible atau 2-in-1, jadi bisa diubah-ubah ya, jadi tablet ya atau jadi laptop. Nah, dengan cara memutar layarnya 360 derajat. Tentunya ada mode-mode lain seperti tent mode atau stand mode, itu juga bisa ya. Untuk materialnya aluminium untuk bagian punggung layarnya. Untuk warna yang kami uji ini namanya Stone Blue ya, kebiru-biruan yang ini. Lalu ada juga Storm Grey dan ada Cloud Grey, yaitu dua-duanya abu-abu ya. Untuk desain ini masih mirip ya dengan IdeaPad Flex 5i generasi sebelumnya, masih mirip. Hanya saja untuk sudut-sudut bodinya sekarang dibuat lebih membulat, jadi nggak terasa tajam pada saat disentuh. Permukaan bodi pun menggunakan sandblasting finish yang membuat penampilan laptop ini terasa mewah nih, padahal kelas menengah ya. Nah, untuk ukuran panjangnya 31,3 cm, lebar 22,4 cm dengan ketebalan 1,74 cm. Untuk bobot, laptopnya aja di kisaran 1,6 kg. Ini wajar untuk sebuah laptop 2-in-1. Chargernya 232 gram dan ini adalah charger 65 watt. Jadi totalnya kalau dibawa-bawa itu sekitar 1,83 kg. Untuk display ini adalah layar berukuran 14 inci. Tentunya karena dia convertible, jadi ini adalah layar touchscreen. Disediakan Lenovo Digital Pen di dalam paket penjualan. Jadi mudah kalau mau gambar-gambar atau nulis-nulis, catat-catat bisa. Stylus ini menggunakan protokol Wacom AES dengan 4096 tingkat tekanan di sini. Stylus ini menggunakan baterai 4A ya atau AAAA gitu ya. Nah, untuk penyimpanan disediakan juga holder yang bisa dipasang ke konektor USB-A. Nah, kembali ke layar, resolusinya adalah 1920 x 1200 pixel. Jadi aspek rasionya adalah 16:10 dan ini adalah panel IPS. Menurut Lenovo, panel ini tingkat kecerahannya adalah 300 nits dengan color gamut di kisaran 45% NTSC. Sementara berdasarkan pengukuran kami, tingkat kecerahannya ada di kisaran 284 nits saat berada dalam ruangan. Sementara tingkat gamut coveragenya adalah di kisaran 62,9% sRGB dan gamut volumenya di 64% sRGB. Jadi lumayan sesuai dengan janjinya.
layar ini emang bukan yang paling hebat untuk content creation ya, kalau mau cari tingkat akurasi warna dan jumlah warnanya tentunya. Tapi kalau kalian tidak butuh presisi yang luar biasa tinggi, ini masih lumayan lah kalau kalian mau ngedit-ngedit video atau foto. Setidaknya dengan layar IPS yang satu ini, viewing angle-nya masih bagus terus ya dari berbagai sudut. Nah, layar laptop ini pakai permukaan glossy yang memang wajar untuk sebuah layar touchscreen. Ini membuat warnanya jadi lebih tampil ya. Memang sih dia jadi membuat ada pantulan-pantulan sedikit, tapi ya itu wajar sih sebetulnya. Nah, untuk bingkai layar ini juga sudah menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Yang bagian atas memang sedikit tebal karena ada kamera yang 1080p 30 fps. Udah bukan 720p lagi sekarang. Kualitas kamera tentunya akan lebih bagus ya dibandingkan yang 720p. Di bagian tengah bingkai atas juga ada semacam notch ya. Ini akan mempermudah pengguna untuk membuka layar tentunya. Nah, saat dibuka, layar ini bisa diposisikan agar mengangkat sedikit bagian keyboard, jadi sirkulasi udaranya bisa masuk lebih lancar. Oke, beralih ke audio. Laptop ini dilengkapi dengan dua buah speaker yang berada di sisi kanan dan kiri keyboard. Kalau kita gunakan dalam form factor laptop klasik, tentunya speaker ini akan menghadap langsung ke kita sebagai pengguna. Sementara kalau sebagai tablet, dia akan menghadap ke belakang. Disediakan software Dolby Audio untuk mengubah profil suara dan equalizer. Nah, untuk suara yang dihasilkan memang tidak terlalu lantang ya, bukan yang paling lantang yang pernah kami dengar, tapi kualitasnya ternyata masih cukup oke dan cukup rapi. Nah, kalau mau paling mantep sih memang dalam posisi bentuk seperti laptop klasik ya, karena langsung menghadap ke arah kita. Oke, sekarang mari kita melihat konektor dan tombolnya. Di kiri ada satu DC-in, ada satu HDMI, dan ada satu Thunderbolt 4 yang udah support power delivery dan juga support display out dengan protokol DisplayPort. Ya, ini untuk pertama kalinya sebuah IdeaPad Flex dilengkapi dengan konektor Thunderbolt. Dulu cuma seri Yoga aja, sekarang di Flex ini juga udah ada. Lalu kemudian ada satu 3,5 mm audio combo jack. Di sebelah kanan ada tombol power dan ada satu SD card slot. Kemudian ada dua USB 3.2 Gen 1 5Gbps yang salah satunya sudah mendukung fitur USB charging. Untuk keyboard, desain dan tata letaknya tetap mempertahankan ciri khas dari IdeaPad Flex 5i sebelumnya ya, dengan kenyamanan pakai yang juga mirip. Tentunya keyboard ini dilengkapi dengan lampu backlit dengan dua tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan tombol function plus spacebar. Ini khas Lenovo banget. Untuk touchpad, ciri khas Lenovo dengan touchpad sejajar dengan tombol spacebar tetap dipertahankan di laptop yang satu ini. Ukurannya cukup luas dan tidak mengganggu kenyamanan saat mengetik. Nah, laptop ini juga dilengkapi dengan pengamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari yang posisi sensornya ada di kanan bawah keyboard. Ada juga fitur webcam privacy shutter yang merupakan penutup fisik untuk kamera yang bisa menghindarkan kita dari pengintip ya. Siapa tahu kalau dihack gitu ya matiin aja kalau takut-takut kamera kita dipakai orang lain. Oke, beralih ke cooling system. Sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan dua buah heat pipe dan satu buah kipas berukuran besar. Arah buangan udara panas ke arah belakang atau ke arah permukaan layar. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Seperti yang udah ada 3 profil performa di laptop ini, yaitu Extreme Performance, Intelligent Cooling, dan Battery Saving. Kita langsung aja masuk ke pengujian dengan Cinebench R15. Kita looping 20 kali untuk lihat konsistensinya. Di mode Intelligent Cooling, skor tertinggi yang dicapai adalah 1441 poin dan 1563 poin kalau kita pakai Extreme Performance. Skor ini mirip dengan laptop gaming Core i5 11400H yang ada di kisaran 1500 poin. Ini tinggi sih, karena jumlah core juga banyak memang ya. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan di mode Intelligent Cooling ada di kisaran 1140 sampai 1170 poin. Lalu di mode Extreme Performance, skor sempat bertahan di kisaran 1210 sampai 1280 poin sebelum akhirnya turun ke sedikit di bawah 1200 poin. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita jalankan Cinebench ini, di mode Intelligent Cooling suhu prosesor di awal sempat naik ke 86 derajat Celcius. Lalu kemudian turun ke kisaran 55 sampai 57 derajat Celcius sebelum akhirnya naik kembali ke 65 sampai 67 derajat Celcius. Sementara di mode Extreme Performance, suhu prosesor sempat naik sebentar ke 91 derajat Celcius di awal pengujian, lalu kemudian turun ke 57 sampai 63 derajat Celcius hingga akhir pengujian. Jadi aman sekali di sini ya. Nah, sama dengan pengujian kita terhadap laptop yang menggunakan 12 Gen prosesor Intel ini ya, kita coba juga pengujian Cinebench R15 untuk e-core-nya saja. Pada saat kita uji, e-core-nya itu tertinggi bisa mencapai 833 poin dan bisa bertahan di kisaran 800 sampai 830 poin. Ini skor yang mirip dengan sebuah laptop gaming Core i5 10300H. Iya,
hanya i-core-nya aja mirip seperti laptop gaming 2 generasi sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita coba Cinebench R15-nya pakai baterai saja, saat kita tes, skor yang didapatkan di kisaran 820 sampai 830 poin. Ini sejujurnya sebuah skor yang tergolong tinggi untuk U-series. Jadi pakai baterai tetap kencang juga nih performanya ya. Nggak usah kecolok listrik juga udah lumayan. Walaupun kalau colok listrik emang jauh lebih kencang memang ya. Nah, sekarang mari kita coba ke aplikasi-aplikasi yang lain. Pertama kita coba di Blender dulu. Kenapa Blender? Karena bisa ya, karena lumayan kencang ini prosesornya. Untuk CPU rendering dia selesai dalam waktu 5 menit 4 detik. Nah, karena ada Thunderbolt 4-nya, kita coba tambahkan eksternal GPU dengan RTX 3070 Fe. Dan kita pakai akselerasi kudanya. Hasilnya waktu rendernya jadi tinggal 20 detik saja. Kencang parah di sini ya. Jadi kalau kalian punya laptop ini lalu pengen upgrade, jadi tiba-tiba mau mainan 3D, ya bisa aja selama kalian bisa dapetin eksternal GPU dengan RTX 3070 di dalamnya. Nah, kita lanjut ke suhu kerja pada saat CPU rendering tadi ya. Nah, di mode Extreme Performance suhu sempat mencapai sekitar 88 derajat Celcius di awal pengujian, lalu turun ke 67 sampai 69 derajat Celcius di akhir pengujian. Lagi-lagi masih tergolong aman ini ya, walaupun hanya pakai prosesor aja. Lalu kita lanjut ke Premiere Pro sisi 2022 tentunya untuk edit video. Kita coba dulu dari video yang 4K 60. Kalau dia pakai software only, semua selesai dalam waktu 12 menit 38 detik. Sementara kalau kita pakai OpenCL diaktifkan, lebih baik di 6 menit 19 detik. Lalu kalau kita pakai eksternal GPU dengan RTX 3070 Fe, semua selesai dalam waktu 2 menit 34 detik. Lalu kalau videonya Full HD gimana? Tentunya kita coba juga dengan Full HD atau 1080p 60 fps. Kalau pakai software only, semua selesai dalam waktu 2 menit 40 detik untuk sebuah video yang panjangnya 2 menit 7 detik ini ya. Kalau kita pakai OpenCL, ini semua selesai dalam waktu 1 menit 44 detik. Sementara kalau kita pakai eksternal GPU dengan CUDA ya, pakai RTX 3070 tadi, selesai dalam waktu 47 detik. Nah, untuk suhu kerjanya kita cek pada saat kita melakukan 4K video export pakai akselerasi OpenCL. Ini di mode Extreme Performance, suhu tertinggi prosesor itu hanya berkisar 60 sampai 66 derajat Celcius aja. Jadi aman ya, masih adem di sini. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve versi yang gratis. Kalau 4K 60 itu semua selesai dalam waktu 13 menit 19 detik. Nah, kalau kita pasang eksternal GPU yang pakai RTX 3070 tadi, selesai dalam waktu 5 menit 27 detik. Kalau kita coba versi Full HD-nya, Full HD 60 fps, semua selesai dalam waktu 3 menit 50 detik tanpa tambahan apa-apa. Sementara kalau kita tambahkan eksternal GPU yang tadi, selesai dalam waktu 1 menit 38 detik. Nah, dengan DaVinci ini suhu kerjanya pada saat kita lakukan 4K video export tanpa eksternal GPU ya, di mode Extreme Performance suhu prosesornya itu sempat sampai ke 88 derajat Celcius, tapi kemudian turun dan dijaga di kisaran 61 sampai 72 derajat Celcius. Lagi-lagi aman ya. Nah, kita coba gaming gimana? Kita coba dulu gaming pakai integrated graphics-nya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Oke, untuk GTA 5 suhu kerjanya selama 30 menit di mode Extreme Performance, suhu core prosesor itu berada di kisaran 70 derajat Celcius ke bawah ya. Jadi masih terjaga di sini. Sementara untuk bodinya selama 30 menit main GTA 5, kita lihat untuk area keyboard itu area paling panas kita temukan di sekitar tombol WASD ya, dengan suhu hampir mencapai 39 derajat Celcius. Sementara untuk area body yang paling panas ada di sekitar lubang speaker kiri dan suhunya mencapai sekitar 43 derajat Celcius. Cukup wajar ya, karena sepertinya prosesornya emang letaknya di sisi kiri body itu. Nah, sementara untuk palm rest itu semuanya aman di bawah 35 derajat Celcius. Ya, tentunya kita juga menguji performa gaming di laptop ini kalau kita pasangkan eksternal GPU. Dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, lanjut ke storage test ya. Dengan Crystal Usmart kita melihat bahwa kecepatan baca dari SSD-nya adalah 2761 Mbps, sementara kecepatan tulisnya di 1645 Mbps. Bukan yang paling kencang yang pernah kami lihat, tapi jelas ini masih jauh banget dari SSD SATA ya. Nah, untuk battery life gimana? Kita pakai mode intelligent cooling dengan baterai 50% dan volume di 25%. 1080p video playback bisa mencapai 14 jam 42 menit. Mantep ini ya, 14 jam 42 menit, irit banget yang satu ini dan kencang pula ya. Nah, untuk charging, kalau kita hidupkan rapid charge-nya, dalam 30 menit sudah terisi 48%. Sementara untuk dari 0 sampai 100% hanya butuh 1 jam 35 menit. 1,5 jam aja udah langsung penuh. Ini kenceng sih, kenceng. Oke, tentunya pada bertanya-tanya, harganya berapa? Oke, untuk versi Core i7 yang kita uji ini, harganya ada di kisaran 16.549.000. Dan untuk bonus pembeliannya tentunya ada Lenovo Digital Pen-nya, ada Lenovo Top Loader Bag, ada Microsoft Office Home and Student 2021 yang nempel terus di sini ya. Jadi nggak perlu berlangganan lagi. Tentunya ada varian lain juga ya, ada yang pakai Core i5 1235U, RAM-nya 16 GB 4266, langsung dual channel juga ya, SSD 512 GB juga, kamera juga 1080p dan harganya 13.919.000. Dan kemudian ada juga versi Core i3 1215U, RAM-nya ini 8 GB 4266 MHz juga, SSD-nya lucunya juga masih 512 GB ya, tapi kameranya ada di 720p. Untuk harganya di kisaran 10.799.000. Nah, laptop ini dilindungi dengan garansi Premium Care sekaligus Accidental Damage Protection selama 2 tahun penuh. Accidental Damage Protection atau ADP sendiri ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama seperti ketumpahan cairan, jatuh dari meja, keretakan pada panel LCD, keyboardnya mati, korsleting listrik, dan macam-macam. Pokoknya kita yang nggak sengaja diberesin secara gratis selama 2 tahun. Dan ini ditanggung 100% selama 2 tahun. Bisa diklaim berulang kali selama terjadinya bukan di part yang sama. Untuk part yang sama hanya boleh 2 kali aja diklaimnya ya. Untuk hal yang perlu diperhatikan sekarang. Yang pertama, untuk RAM-nya ini udah nggak bisa di-upgrade. Tapi untuk versi i7 dan i5 16GB rasanya udah cukup besar ya. Kalau untuk Core i3 memang 8GB sih. Nah, itu yang harus dipikirkan ya. Apakah 8GB mencukupi? Yang jelas Core i3-nya harusnya kenceng sih. Nah, untuk layar ini juga bisa diperhatikan karena sebetulnya kurang gitu pas untuk content creation yang butuh presisi warna yang tinggi. Tapi kalau buat nyoba-nyoba sih masih oke, karena paling nggak ini bukan layar VA atau layar TN, ini layar IPS masih ya. Kemudian holder untuk stylus ini memakan satu konektor USB-A.
Oke, kalau ke poin menariknya, yang jelas ini multifungsi. Bisa jadi laptop, bisa jadi tablet ya. Lalu prosesornya untuk yang Core i7 sudah pakai 10 core ya. Mau yang manapun udah pakai 12 Gen juga, jadi jumlah core juga meningkat ya. Performa keseluruhannya sangat tinggi untuk laptop dengan prosesor 15 watt. Masih kuat gaming tipis-tipis pula walaupun pakai integrated graphics. Suhu kerja juga masih dalam batas yang aman, mau diapain juga masih oke sih suhu kerjanya ya. RAM untuk i7 dan i5 udah 16 GB, kecepatan RAM-nya udah tinggi juga. Baterainya juga sangat irit. Chargingnya juga kenceng kalau kita pakai rapid charge. 1,5 jam doang udah kisi penuh ya. Dia udah punya konektor Thunderbolt. Mantep bener. Kita mempertanyakan kenapa dia bukan Evo ya di sini ya. Sayang sekali ya. Nah, untuk Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya versi 5.2. Oke, mungkin ini yang membuat dia tidak masuk dalam Evo generasi yang baru ya, karena ini Wi-Fi 6 bukan 6E. Lalu untuk kamera udah 1080p untuk yang i7 dan i5. Ada pengamanan biometrik, stylusnya disertakan, garansi premium care dan ADP juga ada selama 2 tahun. Ya, ini emang cukup mengejutkan ya, karena ada banyak peningkatan yang diberikan Lenovo untuk IdeaPad Flex 5i keluaran tahun 2022 ini. Prosesor jauh lebih kencang, konektor Thunderbolt, kamera 1080p, i5 dapat 16 GB ya. Ini membuat seri yang baru ini bisa jadi pilihan yang menarik dibandingkan pendahulunya dengan kisaran harga yang lucunya nggak terlalu jauh berbeda. Jadi buat kalian yang butuhkan perangkat laptop yang bisa diubah jadi tablet untuk aktivitas sehari-hari, Lenovo IdeaPad Flex 5i ini adalah solusi terjangkau dari Lenovo yang ada di pasaran untuk saat sekarang ini. Terlebih lagi kalau anggaran kalian memang kurang mencukupi untuk seri Yoga ya. Yang satu ini sudah mantap dan lengkap. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.